peristiwa yang terjadi di Indonesia ya, itu tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara Eropa, seperti berkuasanya Turki Utsmani di Konstantinopel. Ini kan berpengaruh kepada sejarah yang terjadi di Indonesia. Begitu pula ya, beberapa peristiwa sejarah global yang juga berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Yang pertama ada perjanjian peristiwa global pertama yang mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia yaitu perjanjian Tordesillas. Ada pernah dengar? Atau sudah ada yang tahu? Belum ya? Oke, jadi gini. Jadi perjanjian ini itu merupakan titik awal ekspansi bangsa Eropa ke lautan. Jadi ke negara-negara seperti Afrika, Amerika, Asia. Nah, ini awalnya dari perjanjian Tordesillas. Nah, perjanjian ini itu kan terjadi antara orang Portugis dengan orang Spanyol. Jadi orang Portugis dengan orang Spanyol. Jadi gini. Jadi kan perjanjian ini bukan titik awal orang Portugis dan orang Spanyol melakukan perjalanan laut. Nah, agar supaya tidak terjadi perebutan wilayah, maka di sini Jadi di sini Paus Alexander, Paus itu pemimpinnya orang Katolik ya, Paus Alexander membagi garis demarkasi atau garis penjelajahan pada tanggal 7 Juli 1494. Jadi di perjanjian Tordesillas ini, ya, itu Paus Alexander itu membagi garis demarkasi, garis penjelajahan antara Spanyol dan Portugis dibagi menjadi dua. Dan itu terjadi di tanggal 7 Juli tahun 1495. Tujuannya apa? Supaya antara Portugis dan Spanyol itu tidak menempati tempat yang sama. Jadi dibagi menjadi dua. Jadi di sini
Spanyol itu diarahkan untuk menjajah ke arah barat, sedangkan Portugis ke arah timur. Supaya apa? Ya, supaya tidak terjadi menjelajahi negara atau tempat yang sama. Seperti itu. Nah, dari perjanjian itulah yang bisa menyebabkan Portugis itu nanti menemukan Indonesia, tempatnya wisata bersama. Itu adalah peristiwa pertama yang mempengaruhi sejarah Indonesia. Ya, kan? Peristiwa yang kedua yaitu sering kita sebut sebagai perjanjian Zaragoza. Ini masih sama, yaitu antara Spanyol dan Portugis. Jadi perjanjian Zaragoza ini merupakan kelanjutan dari persaingan dagang antara Spanyol dengan Portugis. Nah, setelah Portugis menemukan Malaka, pada tahun pada tahun 1511 Masehi, Portugis itu menemukan Malaka. Lalu 1 tahun setelahnya, pada tahun 1512, Portugis itu juga menemukan Maluku. Di sini orang-orang Portugis kemudian bersekutu dengan orang-orang Ternate, sehingga Portugis berhasil untuk menguasai Maluku. Dan ternyata dari arah Filipina, Spanyol juga berhasil menemukan Maluku. Dan segera bersekutu dengan Kesultanan Tidore pada tahun 1521. Spanyol jadi diawali jadi pada tahun 1521 ya, Spanyol itu juga menemukan Maluku. Ternyata dari arah Filipina itu juga bisa sampai ke Maluku. Nah, kalau tadi Portugis itu bersekutu dengan Kesultanan Ternate atau Kerajaan Ternate, di sini Spanyol itu lebih memilih bersekutu dengan Kesultanan Tidore. Akan tetapi ya, karena memang sudah dijelaskan bahwa di perjanjian yang awal bahwa Spanyol dan Portugis tidak boleh menempati tanah yang sama, yaitu ketika di tanggal 22 April 1529
Akhirnya di tanggal 22 April 1529, Spanyol dan Portugis menandatangani perjanjian Zaragoza, sehingga menyebabkan Spanyol harus angkat kaki dari tanah Maluku. Karena apa? Karena pada waktu itu Portugislah yang lebih dulu menemukan Maluku. Perjanjian Zaragoza. Akan tetapi selama satu abad Portugis menguasai Maluku, monopoli Maluku. Portugis itu juga ingin mengarahkan kesultanan Ternate. Itu nah, akan tapi di sini Portugis itu mendapat perlawanan dari Sultan Ba'abullah. Siapa Sultan Ba'abullah? Sultan Ba'abullah ini merupakan anak dari Sultan Khairul, yang telah dibunuh oleh Portugis. Nah, dari penjelasan barusan bisa dikatakan bahwa perjanjian Zaragoza berdampak pada upaya kolonialisme yang terjadi di Nusantara. Ini dua perjanjian yang terjadi yang berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Terus yang ketiga, mungkin sudah sangat familiar, ya. Yang ketiga adalah terbentuknya apa? Terbentuknya VOC. Di VOC itu singkat kita ya, VOC itu merupakan salah satu korporasi di mana bertugas untuk memonopoli perdagangan. Itu VOC, korporasi atau perusahaan yang bertugas untuk memonopoli perdagangan. Terus gimana sejarahnya kok bisa VOC itu menikung Portugis dalam segi monopoli perdagangan. Jadi gini. Jadi kan VOC ini itu merupakan salah satu perusahaan dagang dari Belanda yang didirikan. Jadi VOC itu berdiri pada tahun 1602. Jadi VOC itu berdiri pada tahun 1602. VOC sendiri merupakan perusahaan dagang dari Belanda yang mengatur atau monopoli perdagangan di lintas Asia. Dan pada perkembangannya di Nusantara, VOC ini berhasil mengalahkan Portugis setelah berhasil bersekutu dengan penduduk itu di Ambon. Jadi VOC itu berhasil mengalahkan atau menikung Portugis setelah bersekutu dengan penduduk itu di Ambon. Setelah berhasil bersekutu dengan penduduk Ambon, dari situlah dimulailah penguasaan VOC.
1602. Itu nanti setelah berhasil bersekutu dengan penduduk Ambon, terutama di daerah itu, akhirnya disitulah dimulainya penguasaan VOC terhadap kota Maluku. Dan itu terjadi pada tahun 1611. Jadi tadi jadi setelah sudah bersekutu dengan orang-orang Ambon, disitulah Peter yang menjabat sebagai gubernur VOC pada waktu itu menetapkan bahwa Ambon itu sebagai pusat VOC Nusantara. Jadi dulu pusat VOC itu bukan langsung di Batavia, akan tetapi lebih dulu di Ambon dulu. Mungkin yang sering kita ketahui, pusat VOC pertama kali kan mungkin ya kita beranggapan bahwa pusat VOC pertama kali di Batavia atau sekarang Jakarta. Akan tetapi dari sejarah yang ada, ya, bahwa pusat VOC pertama kali yang ada di Nusantara adalah di Ambon. Kenapa kok di Ambon? Ya, karena tadi, karena memang Ambon itu atau Maluku itu merupakan gerbang awal masuknya kolonialisme yang dimulai dari Portugis, ya, jadi perjanjian Zaragoza sampai terbentuknya VOC. Nah, baru kemudian di tahun 1618 VOC ini dipindahkan pusat VOC jadi baru pada tahun 1618 Masehi pusat VOC itu baru dipindahkan ke Batavia. Terus apa hubungannya VOC dengan kolonialisme? Jadi gini, seiring berjalannya waktu, praktek yang terjadi yang dilakukan oleh VOC itu kan monopoli perdagangan, monopoli jalur perdagangan dan lain sebagainya. Nah, dari situlah yang awalnya hanya monopoli perdagangan, nah, kemudian juga berpengaruh pada penguasaan di bidang politik. Nah, dari situlah dimulai dari monopoli perdagangan, terus dilanjut dengan penguasaan di bidang politik. Ya. Dengan demikian bisa dikatakan kalau pembentukan VOC itu merupakan salah satu cikal bakal terjadinya kolonialisme di Nusantara. Ini adalah tiga kejadian
ya, 3 kejadian yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya kolonialisme di Nusantara. Jadi ya, ada yang tanya kan? Ada ya? Aman ya? Yang terbaik materi selanjutnya tentang perlawanan bangsa Indonesia. Ya. Di sana kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang melawan kuasa negara kolonial. Akan diajarkan tentang beberapa perjuangan raja-raja atau orang-orang Nusantara dalam melawan kolonialisme. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis. Jadi perlawanan terhadap Portugis itu terjadi setahun setelah Portugis menemukan Malaka. Jadi pada tahun 1511 Portugis menemukan Malaka, dan pada tahun 1512 Kerajaan Demak, ya, yang dipimpin oleh Pationus itu melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Jadi pada 1512 Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Pationus itu melakukan penyerangan kepada Portugis di Malaka. Nah, untuk menyerang Portugis di sini, Kerajaan Demak ini bersekutu dengan Kerajaan Aceh. Akan tetapi serbuan Demak pada kali ini itu mengalami kegagalan. Setelah pada tahun ini, tahun 1512 melakukan penyerangan kepada Portugis dan mengalami kegagalan, maka 1 tahun setelahnya pada tahun 1513 Demak kembali melakukan penyerbuan kepada Portugis. Akan tetapi sayang sekali
penyerangan yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Nah, setelah itu mendengar kedekatan Portugis dengan kerajaan Pajajaran, maka di sini Kesultanan Demak itu menganggap bahwa penjajahan sudah berada di depan mata. Maka dari itu, Demak yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Trenggono langsung melancarkan penyerangan terhadap Sunda Kelapa yang programnya nanti akan disebut sebagai Pelabuhan Jayakarta. Jadi setelah beberapa kali kalah, menyerang Sunda Malaka kalah, akhirnya mendengar Portugis mulai bersekutu dengan Pajajaran, itu Kesultanan Demak itu merasa khawatir, kalau dibiarkan nanti akan terjadi ekspansi besar-besaran. Nah, akhirnya Sultan Trenggono yang pada waktu itu memimpin atau menjadi raja atau menjadi Sultan Demak memerintahkan untuk menyerang Sunda Kelapa. Ketika sudah seperti itu, akhirnya karena pada waktu itu Portugis belum sampai ke Sunda Kelapa, akhirnya Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh Kesultanan Demak. Yang pada waktu itu berkuasa adalah Raden Fatahillah. Sampai ada museumnya sekarang, kalau kami ke Jakarta ada museum Fatahillah, itu ada museum-museum yang menceritakan atau mengisahkan tentang perjuangan Fatahillah melawan Portugis. Akan tapi pada tahun 1512 sampai 1521 tadi kan dikatakan bahwa Portugis itu melakukan perjanjian atau kerjasama dengan kerajaan Pajajaran. Nah, kenapa kerjasama terjadi seperti itu? Yang perlu kita ingat, yang pertama di sini kerajaan Pajajaran itu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, kenapa kok mereka mau bersekutu dengan Portugis? Karena apa? Karena mereka takut, karena mereka khawatir dengan penyerangan kerajaan Demak ke Sunda Kelapa. Nah, dari situlah kerajaan Pajajaran ini melakukan kerjasama dengan Portugis dengan tujuan supaya kerajaan Pajajaran itu bisa memperkuat pertahanan. Sehingga pada tahun 1522 Portugis diberi hak untuk melakukan monopoli perdagangan di kerajaan Pajajaran. Itu masalah tersebut.
pada tahun itu pula ya, Portugis itu berencana untuk menyerang Kesultanan Demak di Sunda Kelapa atau sekarang disebut sebagai Pelabuhan Banten, Sunda Kelapa. Nah, dari situlah akan tetapi rencana Portugis itu tidak pernah terrealisasi karena terus mengalami kekalahan oleh pasukan Sultanan Demak. Jadi cerita atau sejarah tentang perlawanan ya, Nusantara, orang Nusantara terhadap Portugis. Terus yang selanjutnya perlawanan terhadap Belanda. Tadi kan Portugis, sekarang kita masuk ke perlawanan terhadap Belanda. Seperti yang saya katakan dari awal, Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah. Ya. Maka kan dapat dipastikan bahwa kita dijajah Belanda itu tidak 350 tahun. Karena awal mula Belanda datang ke Indonesia itu tujuannya bukan untuk menjajah. Jadi kedatangan Belanda pada awalnya memang tidak ingin untuk menguasai seluruh Nusantara. Akan tapi ketika ambisinya berubah untuk menegakkan sebuah negara koloni, dan situlah muncul perlawanan dari para penduduk lokal, dari para pribumi. Nah, perjuangan melawan dominasi kekuasaan Belanda di Indonesia melalui masa yang sangat panjang. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Nah, sebelum abad ke-20, gagasan mengenai NKRI itu kan belum ada, ya kan? Negara Kesatuan Republik Indonesia itu muncul ketika sudah di atas abad ke-20.